Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia di hari ini. Seperti halnya juga aku di sini dalam keadaan baik-baik saja. Meski udara di tempatku hari ini agak kacau. Lagi makan melinjo nih, ya kan? Ini kemarin beli melinjo, dapat melinjo dari order online. 1 kilo itu harganya berapa? Hampir $60. Itu sampai di sini, sampai di dengan ongkos kirim juga kayaknya, kalau tidak salah ya kan. Anyway, dalam kesempatan ini saya mau ucapkan congratulations, ucapkan selamat bagi beberapa teman yang udah berhasil visanya. Dan aku tunggu kalian di Amerika ya. Kalau kalian pergi Vegas, mungkin kita bisa ketemu. But anyway, jika kalian pergi ke tempat lain, that is doesn't matter juga, asalkan kalian selamat dan bisa masuk Amerika, saya ikut senang, Dan bagi teman yang belum berhasil visanya, I just want to say sorry ya. Mungkin belum waktunya, atau mungkin persiapan Anda belum cukup. Ya seperti halnya yang saya bilang, memang untuk mencari visa turis ke Amerika itu perlu persiapan, ya. Waktu juga, biaya juga, persiapan lainnya yang perlu untuk mendukungnya bisa Anda lolos, ya kan. So, jangan jatuh hati pikirannya ya, maksudnya jangan what is down, jangan menyerah, ya kan. Jangan menyerah, persiapkan lagi. Mungkin tahun depan Anda punya kesempatan maju, dan mungkin Anda juga punya kesempatan dapat visa lagi, Dalam kesempatan ini ya saya mau berbincang cerita, persiapan apa ya biar Anda itu tidak konyol, maksudnya tidak konyol sia-sia menyerahkan uang kepada agen, ya kan? Dan persiapan apa yang sebenarnya Anda itu tahu bahwa Anda ini bisa maju atau tidaknya untuk mencari visa US atau visa turis ke US, ya kan? Ya. Janganlah Anda memaksakan diri, pertama, ya kan. Janganlah Anda memaksakan diri karena Anda merasa punya uang. And then Anda berpikir punya uang, and then aku punya uang, aku ingin pergi turis ke Amerika, and then Anda langsung pergi ke agen. Ya kan? Janganlah pernah memaksakan diri kayak gitu, karena Anda akan konyol begini. Bagi agen yang membantu Anda itu tidak ada ruginya, oke? Tidak ada ruginya bagi mereka yang membantu Anda. Maksudnya Anda lolos atau tidak ada lolos, mereka tetap dapat uang. Tapi yang rugi itu Anda sendiri akhirnya, ya kan? Kalau Anda memaksakan. So sebelum Anda maju, sebelum Anda pergi ke agen misalkan untuk minta tolong mencari visa atau membantu visa, Anda lihat sendiri sebenarnya. Anda bisa lihat sendiri riwayat travel record yang Anda punya.
Karena sangatlah penting riwayat travel record ini dijadikan dasar untuk mencari visa turis ke Amerika. Itu sangatlah penting. Semakin bagus travel record Anda, semakin besar kemungkinan Anda lolos untuk dapat visa turis. Itu yang saya anjurkan, ya kan. Jadi begini ya, sebelum Anda misalkan ya, Anda udah punya beberapa tok, cap dari luar negeri, dari perjalanan Anda. Misalkan Anda pernah pergi ke Arab Saudi, pergi pun kemana, paling tidak punya 2 atau 3 cap pernah ke luar negeri, liburan ke luar negeri. Dari situ sebenarnya Anda udah punya 50% change dari situ, ya kan, atau 60% change. Nah, semakin banyak cap Anda pergi ke luar negeri, semakin besar kemungkinan Anda mendapatkan visa turis ke Amerika. Karena orang Amerika itu sangatlah menghargai kredibilitas, ya kan. Kredibilitas itu penting bagi mereka. Jadi kalau biasanya Anda udah bagus travel recordnya, mereka tidak akan digging tentang keuangan atau tentang pekerjaan. Boleh kadang ditanya pekerjaan tepat. Kalau kredibilitas Anda, travel record Anda bagus, mereka juga tidak akan bertanya secara mendetail lagi tentang pekerjaan atau keuangan Anda. Meski itu sangatlah penting juga, karena Anda sebagai turis, Anda nanti butuh uang saku ke Amerika, butuh uang yang dibelanjakan. Kalau Anda udah sampai di sini, itu perhitungannya. Ya. Kadang makanya banyak ya, ada beberapa orang teman ini, mereka tidak dipertanyakan, uang akun mereka atau rekening keuangan mereka itu tidak dipertanyakan, karena melihat mereka udah punya good riwayat travel record, mereka itu udah bagus, ya kan. Jadi mereka, tapi kadang malah ada kata-kata pertanyaan jebakan di situ tuh, mereka juga yang dijebak itu ya, pertanyaan jebakan itu macam-macam. Misalkan kadang Anda belum pernah pergi ke suatu negara, Anda ditanya, gimana ceritanya negara ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan jebakan itu selalu ada. Hati-hati kalau Anda maju cari visa dan punya good travel record, dan Anda punya dijebak dengan pertanyaan yang tidak pernah Anda ceritakan di dalam waktu pengisian di S160. Dan pertanyaan itu kadang muncul, ya. Karena mereka ingin meyakinkan, pertanyaan mereka itu tidak jauh. Ingat, pertanyaan mereka itu tidak jauh, tidak pernah meleset dari isian apa yang pernah Anda isikan waktu Anda nge-apply visa itu, ya kan. Waktu di DS 260 itu, pertanyaan mereka itu tidak pernah meleset dari situ. Jika ada pertanyaan meleset dari situ, itu artinya pertanyaan jebakan. Dan Anda harus siap-siap itu menjawabnya dengan jujur, misalkan, Kadang ada mungkin pertanyaan Anda di mana, kalian kok pernah ke Jepang, misalkan. Apakah kau kerja? Jangan pernah bilang pergi ke luar negeri itu untuk bekerja. Sekali lagi, ya kan? Ya, jangan pernah. Itu jebakan juga. Mereka juga ada bikin ranjau dari situ. And then seperti halnya aku kembali lagi ke agent tadi ya, ke persiapan Anda awal, kan. Kalau Anda udah tahu apa dan gimana kalian punya good travel record, akhirnya kan Anda berani. Sebenarnya Anda bisa maju sendiri, ya kan. Sebenarnya Anda bisa maju sendiri, but memang agent memang kalian butuhkan kadang, kalau memang Anda takut, but is meaning Anda akan mengeluarkan biaya
yang lumayan tinggi sebenarnya begitu. So semuanya itu tergantung Anda sebenarnya. Itu kalau Anda tidak pakai agent, Anda bisa save paling tidak 40 juta. Itu yang saya tegaskan juga, 40 juta itu ya lumayan. Kalau di Indo ya kan, di sini pun juga lumayan. Biar bisa beli untuk ngopi yang berapa puluh gelas ya kan. Begitu ceritanya. And then tentang agent ya, mereka itu tidak akan kasih tahu Anda. Meskipun mereka itu tahu Anda akan ditolak, itu ceritanya itu tidak akan karena mereka itu kalaupun Anda minta tolong mereka, artinya itu uang masuk bagi mereka. Mereka tahu sebenarnya kalian itu akan ditolak atau tidak, itu mereka udah tahu. Seperti halnya kalau Anda cerita kepadaku gimana travel recordmu, saya tahu sebenarnya kalian itu akan ditolak atau tidak, itu saya tahu. Tapi semua itu tergantung diri Anda ya kan. Kalau Anda memang udah bayar, kadang saya tidak bisa mundur lagi, gimana ya, pilihannya itu ada di diri kalian. But secara jujur, kalau Anda mau cerita jujur kepada saya, and then ceritanya gimana, and then saya akan tahu Anda akan ditolak atau tidak. Itu sebenarnya bisa dibaca sebenarnya. But jika kalian pergi ke agent, pastilah agent tidak akan cerita hal itu. Karena ditolak pun atau tidak ditolak pun, mereka tetap bikin uang. Itu poinnya di situ. Sobat, itu ya. Hal itu sebenarnya bisa seperti halnya aku bilang, kalian bisa antisipasi sendiri. Kalian antisipasi sendiri, kalian akan kehilangan uang yang sia-sia atau tidak, yaitu dengan cara persiapan, yang seperti halnya saya ceritakan tadi. Pergi ke luar negeri dulu, liburan ke luar negeri, itu untuk memperkecil kemungkinan Anda ditolak. Oke, saya ucapkan lagi terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe, dan yang belum subscribe bisa subscribe, nothing tulus anyway. And then biar saya semangat, juga saya sarankan tonton video saya sebelumnya, yang tentang trik dan trip atau gimana cari visa ke US. Karena dari awal-awal itu ya, saya banyak cerita tentang tip-tipnya gimana. Karena dari situ Anda akan punya gambaran, ya kan? Anda punya gambaran persiapan apa saja yang perlu kalian lakukan untuk maju, ke US Embassy untuk mencari visa, Jadi tidak usah tergesa-gesa, ya saran saya tidak usah tergesa-gesa. Kalaupun memang Anda memaksakan diri, dan itu tidak bisa dipaksakan diri untuk mencari visa ke Amerika, itu tidak bisa dipaksakan diri. Makanya kok bagi some people, untuk seseorang kok mudah sekali, kok visanya kok langsung lolos, and then kok itu karena aku rasa memang mereka udah mempersiapkan diri, atau tanpa mereka sadari itu mereka udah punya persiapan, yaitu tentang travelnya ke luar negeri dulunya gimana gitu. Dan kadang tanpa kita sadari ternyata hal itu udah jadi persiapan yang ampuh, ya kan, begitu. Jadi butuh waktu, memang semuanya itu butuh waktu dan butuh biaya, but it's worth it anyway, right? Karena Amerika itu indah sekali begitu. Aduh, that's why sometimes we call it American dream, Semua orang bisa bermimpi tentang Amerika. And then dream itu bisa
dijadikan kenyataan kalau memang Anda bisa ke sini, you know. Oke, ini so much sobat, thank you for watching and jaga diri baik-baik, semoga kalian sehat selalu dan sampai ketemu lagi dalam videoku berikutnya. Oke, have a nice day, bye bye.